Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justin Makarim Pradipta Yuniman dari kelas A untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan nomor induk 20 50 10 10 711111005. Ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Nilai-nilai hukum adat dalam hukum positif di Indonesia. Yang pertama kita menuju ke daftar isi, yakni ada abstrak, kemudian pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, kemudian langsung ke penutup atau kesimpulan. Kita mulai dari abstraknya dulu, yakni penelitian yang berjudul Nilai-nilai hukum adat dalam hukum positif di Indonesia dilatar belakangi adanya anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman dalam kurung globalisasi dan teknologi. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, khususnya hukum agraria, apakah masih relevan dalam mengatasi permasalahan konflik pertanahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimana urgensi nilai-nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar dalam pembangunan hukum tanah nasional. Kemudian hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, meliputi konsepsi hukum adat tentang tanah, asas-asas hukum adat atas tanah, dan lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum di mana tanah sebagai objeknya. Studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian ini. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui literasi berdasarkan penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, dan lainnya. Setelah data terkumpul, lalu data dianalisis melalui metode studi dokumen. Secara garis besar bahwa sebagian paranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagasi masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum. Kita masuk ke pendahuluan, yakni sebelum terbentuknya hukum positif di tengah masyarakat, hukum adat merupakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Pertama kali dikemukakan oleh Profesor Snoek Groenje, seorang ahli sastra timur dari Belanda, tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal dengan istilah adat recht, di mana Profesor Snoek Groenje dalam bukunya The Athair Aceh pada tahun 1893 hingga 94 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Acehers. Lalu kemudian secara hukum adat, hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat, sehingga hukum adat berkembang secara dinamis yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Bentuknya yang tidak dikodifikasi menyebabkan hukum adat bukanlah sumber hukum yang mempunyai asas legalitas, akan tetapi nilai-nilai hukum adat yang menjadi sumber peran penting dalam pembentukan hukum positif di suatu negara. Eksistensinya sendiri, hukum adat sebagai hukum yang berlaku di Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan berhidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya, kadangkala bahaya bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara, di mana perkembangan sistem hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih civil law dan common law, sistem dan politik hukum Indonesia yang mengarah kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lembatnya pranata hukum adat. Bahkan tidak dapat dipungkiri, kenyataan ini bahwa saat ini terkait aktivitas ekonomi, hukum positif bertransformasi menuju hukum syariah atau hukum Islam. Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman. Hukum adat. Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian jiwa dan bangsa, maka diyakini bahwa sebagian peranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum di Indonesia.
Hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum yang fleksibel dan dinamis, atau tidak statis. Untuk itu, karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan adat sebagai sumber hukum, khususnya hukum agraria, dengan berdasarkan studi keputusan dari berbagai sumber yang terpercaya dan kompeten. Selain itu, harapan penulis penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi yang relevan untuk penulisan ilmiah yang berhubungan dengan nilai-nilai hukum adat dalam peranata hukum positif agraria. Di tinjauan pustaka ini saya mengambil 3 kata kunci, yakni hukum adat, hukum agraria, dan hukum positif. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Kemudian, untuk contoh-contoh dari hukum adat sendiri, di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya seperti di daerah Sunda, yakni Jawa Barat, mungkin, di kebudayaan Sunda itu ada pembagian tentang, eee, penyerahan warisan yang berbeda tentunya dengan orang Bali atau mungkin orang Toraja dan lain-lain. Kemudian hukum agraria, yakni adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Dalam prakteknya sering kerap disamakan dengan hukum pertanahan, karena sama-sama mengatur tentang tanah dan distribusinya. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 yang mengambil hukum adat sebagai dasar hukumnya, hukum agraria akan meliputi 3 aspek, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang meliputinya. Hubungan hukum yang berlaku adalah hak penguasaan. Yang ketiga ada hukum positif, yakni atau hukum real, berasal dari bahasa Latin ius positium, hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Kita lanjutkan ke permasalahan. Berangkat dari paparan pendahuluan tersebut di atas, saya mencoba mengungkapkan permasalahan dalam tulisan ini yang akan lebih lanjut. Yang pertama, tentang hukum adat mana yang dijadikan dasar hukum tanah nasional. Lalu yang kedua, apa saja nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional. Untuk metode penelitian, saya menggunakan 3 metode, yakni pertama pengumpulan data dari beberapa literasi, bacaan, maupun jurnal. Lalu yang kedua ada reduksi data, yakni pengumpulan data, penyaringan, menemukan data yang paling tepat untuk dimasukkan. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan, yakni hasil dari penelitian tersebut. Ya, sumber hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsideran atau berpendapat Undang-Undang Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960, pernyataan mengenai hukum adat dalam UU PA dalam kita jumpai juga dalam A, penjelasan umum angka 3 ayat 1, B pasal 5, C penjelasan pasal 5, D penjelasan pasal 16, E pasal 56 secara tidak langsung pasal 58. Pembahasan yang pertama. Hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional di dalam lingkungan hukum adat memang terdapat hak-hak subjektif atas tanah daripada anggota masyarakat persekutuan hukum adat. Hak subjektif itu bermacam-macam isinya, sampai di mana jauh pekerjaannya subjektif itu sangat bergantung pada intensitas hubungan antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Semakin intensif hubungan itu, semakin lemahlah campur tangan hak wilayah terhadapnya. Tetapi semakin kurang hubungan itu, maka semakin kuatlah bekerjanya hak wilayah terhadap tanah itu. Jadi pada hakikatnya, hak wilayah merupakan kepunyaan bersama para warga masyarakat persekutuan hukum adat yang bersangkutan.
di mana tanah wilayah tersebut merupakan peninggalan nenek moyang atau karunia suatu yang gaib kepada warga masyarakat, yang mempercayai hukum adat tersebut sebagai pendukung kehidupan generasi terdahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Oleh karena hal itu, tanah tersebut wajib dikelola dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama para warga masing-masing dan keluarganya. Untuk itu ada bagian dari tanah wilayah tersebut yang digunakan bersama, ada pula dimungkinkan para warga menguasai dan menggunakannya bagi pemenuhan kebutuhan masing-masing secara individu. Penggunaan tanah oleh para warga tersebut dilandasi berbagai penguasaan yang dalam ilmu hukum agraria disebut hak atas tanah. Lalu kita masuk ke bahasan yang kedua. Ini nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional. Kearifan lokal dari hukum adat, yakni tentang sehubungan dengan hak atas tanah bagi suatu masyarakat hukum adat ternyata memiliki nilai yang sama bagi hukum adat dari masyarakat yang lainnya di wilayah NKRI, di mana nilai-nilai tersebut yang kemudian diadopsi ke dalam hukum tanah nasional, bagaimana yang diatur dalam UU PA, dalam rangka membangun hukum tanah nasional, di mana hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, yaitu berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat. Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tidak tertulis, dan UU PA merupakan hasil yang pertama. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatannya dan keluargaan yang berasaskan serta diliputi oleh suasana keagamaan yang telah dibersihkan dari unsur-unsur yang asing dan disandir terlebih dahulu. Adapun nilai kearifan lokal hukum yang adat yang dijadikan dasar dalam pembangunan hukum tanah nasional meliputi konsepsi hukum adat tentang tanah, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum di mata tanah sebagai objeknya. Jadi, sesuai dengan judul artikel ini tentang nilai-nilai hukum adat yang masih berlaku di hukum positif di Indonesia, sudah terjawab, yakni bahwasannya hukum tanah nasional itu diambil konsepsinya, asas-asasnya, lembaga-lembaganya bersumber langsung dari hukum adat, di mana hukum adat menjadi sumber utamanya. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin meneliti tentang hal yang serupa atau sama. Semoga artikel ini atau penjelasan ini juga dapat membantu pemirsa sekalian agar seumpama kebingungan ataupun menanyakan tentang hukum adat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.